Selamat siang, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pada hari ini saya akan mengangkat topik mengenai kondisi dunia jasa konstruksi dengan judul Peluang dan Tantangan Bisnis Konstruksi di Era Modern. Dunia konstruksi adalah salah satu sektor yang memiliki peran besar dalam membangun kemajuan suatu bangsa. Melalui sektor ini, infrastruktur dibangun, lapangan kerja tercipta, dan pertumbuhan ekonomi didorong. Namun di tengah kemajuan teknologi dan perubahan zaman yang begitu cepat, dunia konstruksi kini berada di persimpangan antara peluang besar dan tantangan yang semakin kompleks. Di satu sisi, kita melihat peluang baru yang muncul dari digitalisasi, teknologi seperti Building Information Modeling atau BIM, drone mapping, dan otomatisasi proyek membantu mempercepat pekerjaan, mengurangi biaya, serta meningkatkan akurasi dan efisiensi. Tambah lagi, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang terus meningkat, baik proyek pemerintah maupun swasta, menjadi potensi besar yang luar biasa bagi pelaku bisnis konstruksi. Namun di sisi lain, tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit. Persaingan semakin ketat, biaya material sering naik turun, dan kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten semakin mendesak. Nah, selain itu, perusahaan konstruksi juga dituntut untuk lebih ramah lingkungan dan beradaptasi dengan sistem kerja yang serba digital. Nah, maka dari itu, di era modern ini, kemampuan untuk berinovasi, beradaptasi, dan mengelola risiko menjadi kunci utama agar konstruksi dapat bertahan dan berkembang. Nah, melalui pesan ini, saya mengajak kita semua untuk melihat lebih dalam bagaimana peluang dan tantangan eh, di dalam mengelola secara strategis agar sektor konstruksi tidak hanya menjadi pelaku pembangunan, tapi juga motor penggerak pembangunan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Sektor konstruksi memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Ini bukan hanya menjadi sektor ekonomi biasa, tapi juga pilar utama yang menopang kemajuan sebuah negara. Nah, melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, bandara, pelabuhan, hingga kawasan industri, konstruksi berperan langsung dalam memperkuat konektivitas antar wilayah dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Nah, kontribusi sektor ini sangat nyata. Konstruksi menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia dan turut menggerakkan berbagai sektor ekonomi lainnya. Tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tapi juga membuka peluang bagi industri pendukung seperti manufaktur, logistik, properti, hingga penyedia bahan bangunan. Dengan efek berantai seperti ini, tentu jelas bahwa konstruksi menjadi salah satu motor penggerak utama untuk pertumbuhan ekonomi. Secara statistik, pertumbuhan ekonomi konstruksi terus meningkat tren positifnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan mencapai sekitar 4 hingga 6% per tahun. Nah, berkat dorongan pembangunan proyek-proyek besar nasional dan peningkatan infrastruktur ini, angka ini membuktikan bahwa konstruksi tetap menjadi sektor yang tangguh dan adaptif bahwa di tengah tantangan global. Yang menarik, kemajuan ini tidak lepas dari peran inovasi dan digitalisasi. Teknologi seperti BIM, sistem manajemen proyek digital, dan otomasi lapangan telah membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mempercepat penyelesaian proyek. Dengan cara ini, dunia konstruksi tidak hanya membangun secara fisik, tapi juga dapat bertransformasi menuju sistem kerja yang lebih modern dan berkelanjutan. Bapak Ibu pada hadirin sekalian, bahwa dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun nasional ini yang sangat signifikan, menciptakan lapangan kerja yang luas ya, seperti kemampuan mendorong sektor-sektor pendukung lainnya seperti manufaktur dan logistik. Sektor konstruksi jelas memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ke depan, penguatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci agar konstruksi tetap menjadi fondasi penting dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang fokus proyek strategis dalam pembangunan nasional. Salah satu contoh paling menonjol adalah proyek IKN ya, bahwa proyek ini bukan sekedar pemindahan pusat pemerintah, tapi juga menjadi ikon berkelanjutan inovasi dengan pengembangan infrastruktur di masa depan. Melalui IKN, pemerintah berupaya menciptakan kota yang tidak hanya modern, tetapi juga berwawasan lingkungan dan berbasis teknologi hijau. Konsepnya mengutamakan efisiensi energi, tata ruang berkelanjutan, serta integrasi antar teknologi digital dan pembangunan fisik. Dengan demikian, IKN menjadi model berbagai kota masa depan dapat tumbuh tanpa mengorbankan keseimbangan alam. Selain itu, pembangunan infrastruktur dalam modern ini dibagi di wilayah Indonesia juga terus dilakukan untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas antar daerah. Contohnya adalah pembangunan jalan tol, jalur kereta cepat, bandara, pelabuhan. Semua ini bertujuan agar distribusi barang dan jasa berjalan efisien, serta membuka peluang ekonomi baru di berbagai kawasan, tidak hanya berfokus atau terpusat di Pulau Jawa. Nah, konektivitas yang semakin baik juga berperan penting dalam memperkuat daya saing nasional. Dengan akses transportasi yang cepat dan efisien, produktivitas meningkat dan efisiensi menjadi menarik bagi pelaku industri. Tak kalah penting juga sektor cruising ini semakin mengandalkan opsi teknologi digital seperti penerapan BIM, drone mapping, dan sistem manajemen proyek berbasis data telah membantu meningkatkan efisien, akurasi, serta transparansi dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis. Teknologi ini juga meminimalkan kesalahan, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan hasil pembangunan yang lebih berkualitas. Dengan kombinasi antara visi berkelanjutan, konektivitas nasional, dan digitalisasi, proyek strategis seperti IKN menjadi simbol transformasi besar dalam dunia konstruksi Indonesia. Inilah bukti bahwa industri konstruksi kita sedang bergerak menuju arah yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Dalam menghadapi era modern, adopsi teknologi digital menjadi kunci utama bagi kemajuan industri konstruksi, di mana dunia konstruksi yang dulunya identik dengan pekerjaan manual dan proses panjang, ini mulai bertransformasi menuju sistem yang lebih terintegrasi, cepat, dan efisien. Ada 4 aspek utama yang menjadi pendorong perubahan besar ini, yaitu digitalisasi, kolaborasi, inovasi, dan efisiensi. Nah, pertama, digitalisasi ya. Kini hampir semua tahap proyek konstruksi telah dapat dilakukan secara digital, mulai dari perencanaan, desain, hingga pelaksanaan. Nah, penggunaan teknologi seperti BIM memungkinkan setiap detail proyek bisa divisualisasikan ya dalam bentuk 3 dimensi sebelum pembangunan dimulai. Nah, hal ini tentunya membantu mengurangi kesalahan desain, mempercepat pengambilan keputusan, dan penghematan biaya. Kedua, kolaborasi ya. Teknologi digital juga memudahkan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat, mulai dari kontraktor, arsitek, konsultan, hingga pemilik proyek. Semua dapat bekerja di satu platform yang sama, bagi data secara real time, dan memastikan setiap perubahan dapat diketahui bersama. Kolaborasi digital seperti ini meningkatkan transparansi dan mendorong kerja tim yang tentunya lebih efektif. Tiga, ada inovasi. Dengan dukungan teknologi modern, perusahaan konstruksi kini dapat mengembangkan metode kerja yang lebih canggih, seperti penggunaan drone untuk memetakan area proyek, IoT untuk memantau alat berat, hingga AI untuk analisis resiko dan prediksi waktu penyelesaian proyek. Nah, inovasi ini membuka peluang baru dalam peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pekerjaan. Dan yang terakhir, di efisiensi. Adopsi teknologi memungkinkan pekerjaan konstruksi diselesaikan dengan lebih cepat, biaya lebih terkendali, dan hasil yang lebih presisi. Selain itu, efisiensi juga berdampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan karena mengurangi limbah material dan penggunaan energi berlebih. Secara keseluruhan, keempat aspek ini, digitalisasi, kolaborasi,
Inovasi dan efisiensi menjadi fondasi penting dalam bentuk masa depan industri konstruksi yang lebih modern, berdaya saing tinggi, dan berorientasi pada kualitas serta berkelanjutan. Dalam era modern saat ini, peluang bisnis di sektor konstruksi terbuka sangat luas. Ada tiga faktor utama yang menjadi pendorong besar potensi ini, yaitu pembangunan infrastruktur, urbanisasi, perkembangan teknologi. Yang pertama ada dari sisi infrastruktur, pemerintah Indonesia terus mengencarkan pembangunan proyek strategis nasional di berbagai wilayah, mulai dari jalan tol, jembatan, bandara, hingga fasilitas energi maupun transportasi publik. Program pembangunan ini tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tapi juga membuka kesempatan besar bagi pelaku usaha konstruksi, baik kontraktor besar maupun penyedia jasa berskala menengah maupun kecil untuk dapat berpartisipasi dalam proyek nasional tersebut. Yang kedua, ada urbanisasi, di mana pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menciptakan kebutuhan baru akan perumahan, gedung perkantoran, kawasan industri, serta fasilitas publik yang memadai. Nah, fenomena ini mendorong pemerintah tentunya membuka pasar konstruksi yang terus tumbuh, terutama di bidang real estate maupun pembangunan kota cerdas atau smart city. Yang ketiga ada faktor teknologi, di mana kemajuan teknologi membawa angin segar bagi dunia konstruksi. Inovasi seperti BIM, penggunaan drone dan pemantauan proyek, serta sistem otomasi dalam konstruksi menjadikan proyek kerja lebih efisien, presisi, dan transparan. Nah, teknologi ini juga membuka peluang bagi perusahaan untuk menawarkan layanan lebih kompetitif dan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini, jika ketika faktor ini digabungkan, tentunya pembangunan infrastruktur, urbanisasi yang pesat, dan penerapan teknologi, maka terlihat jelas bahwa bisnis konstruksi memiliki potensi pertumbuhan yang luar biasa di masa depan. Kuncinya adalah bagaimana pelaku industri mampu beradaptasi dengan perubahan, berinovasi, dan menjaga kualitas agar mampu bersaing di pasar yang semakin dinamis. Dengan kata lain, sektor konstruksi bukan hanya menghadapi tantangan, tapi juga menyimpan peluang emas bagi yang siap bertransformasi bergerak di era digital ini. Saat ini kita sedang menghadapi peningkatan signifikan dalam kebutuhan perumahan. Di berbagai daerah di Indonesia, pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi yang terus berlanjut, serta perubahan gaya hidup masyarakat modern membuat permintaan akan hunian baru semakin tinggi dari tahun ke tahun. Karena pembangunan perumahan baru ini menjadi semakin penting untuk menjawab kebutuhan tersebut. Tidak hanya memenuhi permintaan pasar, tapi juga sebagai upaya mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau. Namun, pembangunan perumahan tidak cukup hanya adanya infrastruktur yang memadai, eh, infrastruktur yang baik seperti jalan, air bersih, listrik, transportasi publik, serta juga jaringan internet menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas kehidupan di kawasan pemukiman baru. Selain itu, perkembangan teknologi baru dalam konstruksi juga memainkan peran besar. Inovasi seperti prefabrication, modular construction, dan penggunaan BIM ya telah mempercepat proses pembangunan sekaligus meningkatkan efisiensi proyek. Nah, teknologi ini memungkinkan pengembang menyelesaikan proyek yang dalam waktu singkat dengan biaya yang lebih terkendali dan hasil yang lebih berkualitas. Nah, dengan meningkatnya kebutuhan perumahan, dukungan infrastruktur yang kuat, dan penerapan teknologi modern, sektor konstruksi memiliki peluang besar untuk terus tumbuh. Tantangan ini adalah bagaimana industri dapat menyimbangkan antara kecepatan pembangunan, kualitas hunian, dan keberlanjutan lingkungan agar tercipta kawasan perumahan yang nyaman, modern, dan berkelanjutan bagi generasi masa depan tentunya. Dalam dunia konstruksi modern, inovasi teknologi menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kualitas hasil pembangunan. Nah, jika proses konstruksi banyak bergantung pada tenaga manual dan waktu yang panjang, kini teknologi telah menghadirkan cara-cara baru yang lebih canggih dan efektif. Nah, salah satu inovasi yang sangat berpengaruh adalah prefabrikasi.
Nah, metode ini memungkinkan komponen bangunan diproduksi eh, terlebih dahulu di pabrik, kemudian dirakit di lokasi proyek. Dengan sistem ini, waktu pembangunan dapat dipangkas secara signifikan ya, yang dengan biaya juga konstruksi pun menjadi lebih efisien. Selain itu juga kualitas bahan lebih terkontrol karena prosesnya dilakukan di lingkungan pabrik yang terstandar. Selanjutnya ada otomasi, yaitu teknologi otomasi eh, termasuk penggunaan robotic construction dan mesin otomatis. Ini membantu mencepat proses ya pembangunan serta meminimalkan kesalahan manusia. Otomasi juga meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam setiap tahapan proyek. Nah, mulai dari penggalian tanah, pengecoran beton, hingga pengawasan struktur bangunan. Nah, kemudian juga ada muncul inovasi digital twins, yaitu teknologi yang menciptakan tiruan digital dari proyek nyata. Melalui simulasi ini, tim konstruksi dapat menganalisis berbagai risiko sebelum pembangunan dimulai, seperti estimasi waktu, biaya, hingga risiko di lapangan. Dengan kata lain, digital twin memungkinkan perencanaan yang lebih matang dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Terakhir ada konsep konstruksi hijau atau green construction. Pendekatan ini berfokus pada keberlanjutan ramah lingkungan dengan menggunakan material yang dapat daur ulang, penghematan energi, serta meminimalkan limbah konstruksi. Penerapan konsep hijau tidak hanya mendukung kelestarian lingkungan, tapi juga meningkatkan nilai proyek di mata investor dan masyarakat. Dari keempat inovasi ini, prefabrikasi, otomasi, digital twin, dan konstruksi hijau, kita dapat melihat bahwa teknologi telah berubah wajah industri konstruksi, tidak hanya membangun lebih cepat dan efisien, tapi juga lebih cerdas, akurat, dan berkelanjutan. Inilah bukti bahwa masa depan konstruksi tidak hanya soal membangun struktur fisik, melainkan juga membangun sistem inovatif, adaptif, dan ramah lingkungan. Meskipun sektor konstruksi telah berkembang pesat dan menjadi tulang punggung pembangunan nasional, industri ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan serius yang diantisipasi oleh para pelakunya. Dalam konteks bisnis modern, tantangan utama yang sering muncul meliputi persaingan yang ketat, keterlambatan proyek, dan keterbatasan permodalan. Pertama, persaingan yang semakin ketat. Saat ini industri konstruksi tidak hanya diisi oleh kontraktor lokal, tapi juga banyak kontraktor asing yang memiliki modal besar dan tentunya teknologi yang lebih maju. Nah, hal ini membuat kompetisi semakin intensif, baik dalam hal harga, kualitas pekerjaan, maupun kecepatan penyelesaian proyek. Nah, kontraktor lokal harus mampu nih beradaptasi dengan strategi yang lebih efisien, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, serta memanfaatkan teknologi modern agar tetap kompetitif di pasar yang semakin padat. Yang kedua ada keterlambatan proyek, di mana keterlambatannya menjadi salah satu masalah klasik dalam dunia konstruksi. Banyak proyek tertunda akibat perencanaan yang kurang matang, manajemen risiko yang belum optimal, dan kendala teknik di lapangan. Nah, dampaknya tidak hanya pada penyelesaian, tapi juga dapat menimbulkan pembengkakan biaya ya, dan menurunkan reputasi perusahaan di mata klien. Nah, karena itu, penerapan sistem manajemen proyek berbasis digital dan pemantauan real time menjadi sangat penting untuk memastikan setiap tahap pekerjaan berjalan sesuai jadwal. Dan yang ketiga ada permodalan yang terbatas, di mana sektor konstruksi ini membutuhkan investasi besar, sementara harus kas seringkali kita berjalan lambat karena sistem pembayaran proyek yang bertahap. Nah, kondisi ini menjadi tantangan finansial utama bagi kontraktor, terutama skala menengah ke bawah. Banyak perusahaan mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pendanaan atau investasi tambahan yang dibutuhkan untuk proyek-proyek besar. Bapak Ibu sekalian, dengan melihat ketiga tantangan ini, jelas bahwa bisnis konstruksi memerlukan strategi yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada manajemen risiko. Perusahaan perlu membangun kolaborasi yang kuat
memanfaatkan teknologi digital serta menjaga transparansi dan efisiensi dalam setiap proyek. Nah, karena pada akhirnya hanya perusahaan yang mampu berinovasi dan beradaptasi dengan cepat yang akan bertahan di tengah ketatnya persaingan dan kompetitivitas industri konstruksi modern. Industri konstruksi merupakan salah satu sektor yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Namun di balik peluang besar yang dimilikinya, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan serius seperti dikelola dengan bijak. Nah, tantangan-tantangan ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan proyek, tapi juga pada stabilitas bisnis konstruksi secara keseluruhan. Salah satu tantangan terbesar adalah permodalan yang besar. Nah, bisnis konstruksi memerlukan investasi awal yang sangat tinggi, terutama untuk pengadaan bahan bangunan, peralatan alat berat, nah, tenaga kerja konstruksi. Eh, Seringkali kontraktor ini dihadapkan oleh masalah arus kas yang lambat akibat sistem pembayaran proyek yang memang bertahap. Nah, kondisi ini dapat memperlambat kemajuan proyek, bahkan mengancam keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, manajemen keuangan yang kuat dan strategi pendanaan yang kreatif menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya ada regulasi yang ketat dan birokrasi yang kompleks, di mana proses perizinan dalam proyek konstruksi kerap kali memakan waktu lama karena harus melalui berbagai tahapan administratif dan persyaratan teknis. Nah, regulasi yang rumit ini sering menjadi penghambat utama kelancaran pelaksanaan proyek. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, birokrasi yang panjang dapat menyebabkan keterlambatan jadwal, pembengkakan biaya, bahkan kehilangan peluang tender. Nah, disinilah pentingnya pemahaman terhadap kebijakan pemerintah dan kemampuan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak regulator. Selain itu, industri konstruksi juga menghadapi kekurangan tenaga kerja terampil, di mana meski lapangan kerja di sektor ini terbuka luas, jumlah pekerja yang memiliki keahlian teknik dan bersertifikasi masih terbatas. Nah, kekurangan tenaga kerja ahli ini berdampak langsung pada kualitas hasil pekerjaan dan efisiensi waktu proyek. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, perlu adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak agar perusahaan mampu bersaing di era modern yang menuntut kecepatan presisi yang tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan-tantangan seperti permodalan besar, regulasi ketat, dan kekurangan tenaga kerja terampil adalah faktor yang harus dihadapi dengan strategi yang matang. Nah, perusahaan perlu memperkuat manajemen keuangannya, memanfaatkan teknologi digital untuk efisiensi administrasi, dan juga berinvestasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, jika langkah-langkah ini dilakukan dengan konsisten, industri konstruksi Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tapi juga berkembang menjadi sektor yang kompetitif, adaptif, dan berdaya saing global. Bapak Ibu hadirin sekalian, salah satu tantangan paling krusial dalam industri konstruksi saat ini adalah kekurangan tenaga kerja terampil. Nah, kondisi ini tidak hanya berdampak pada produktivitas, tapi juga pada kualitas pekerjaan yang daya saing sektor konstruksinya secara keseluruhan ya. Nah, mari kita bahas satu-satu terkait penyebab utamanya. Pertama itu ada keterampilan yang kurang. Banyak proyek konstruksi yang terhambat karena minimnya tenaga kerja dengan kemampuan teknik yang memadai. Kerja tidak terlatih, seringkali membutuhkan waktu lebih lama dalam menyelesaikan tugas dan berisiko membuat kesalahan teknis. Hal ini tentu menurunkan efisiensi kerja dan kualitas hasil proyek. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya lembaga pelatihan atau pendidikan vokasi yang fokus pada kebutuhan industri konstruksi modern. Yang kedua, sertifikasi yang tidak memadai. Masih banyak tenaga kerja di sektor ini yang belum memiliki sertifikasi keahlian sesuai standar nasional maupun internasional. Padahal sertifikat menjadi bukti kompetensi uh, profesionalisme dalam pekerjaan konstruksi. Tanpa sertifikasi, sulit bagi pekerja untuk menerapkan standar kualitas tinggi yang dibutuhkan dalam proyek-proyek besar. Akibatnya, perusahaan-perusahaan kontraktor kerap menghadapi tantangan dalam memenuhi kriteria proyek yang mensyaratkan tenaga kerja bersertifikat. Tiga, ada persaingan dan permintaan
yang meningkat. Sampai saat ini banyak proyek infrastruktur besar dikerjakan secara bersamaan, baik oleh sektor pemerintah maupun swasta. Nah, hal ini membuat permintaan terhadap tenaga kerja terampil meningkat tajam, sementara jumlah tenaga yang tersedia tidak sebanding. Akibatnya terjadi perebutan tenaga ahli antara perusahaan-perusahaan konstruksi, sehingga biaya tenaga kerja meningkat dan proses rekrutmen menjadi sangat sulit. Untuk menghadapi tantangan ini, Bapak Ibu sekalian, perusahaan konstruksi perlu berinvestasi lebih banyak dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja. Nah, kolaborasi antara industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah juga sangat penting untuk menciptakan sistem pelatihan yang relevan dengan kebutuhan lapangan. Selain itu, penerapan teknologi digital seperti BIM dan otomasi konstruksi bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Dengan cara lain, pekerjaan dapat dilakukan lebih efisien, akurat, dan berstandar tinggi. Dapat disimpulkan bahwa kekurangan tenaga kerja terampil bukan hanya persoalan jumlah, tapi juga soal kualitas dan kesiapan menghadapi tuntutan zaman. Jika industri konstruksi mampu memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, dan adopsi teknologi, maka tantangan ini justru bisa menjadi momentum untuk membangun sektor konstruksi yang lebih modern, profesional, dan berdaya saing global tentunya. Selanjutnya, di era transformasi digital saat ini, industri konstruksi tidak lagi bergantung pada cara kerja konvensional. Persaingan yang semakin tinggi dan kompleksitas proyek yang tinggi menuntut efisiensi, akurasi, dan transparansi di setiap tahap pekerjaan. Karena itu, penerapan sistem digitalisasi menjadi langkah kunci untuk menjawab tantangan masa depan sektor konstruksi. Nah, salah satu bentuk penerapan digitalisasi yang paling berpengaruh adalah Building Information Modeling atau yang kita kenal dengan BIM ya. BIM bukan sekedar software desain, tetapi sebuah sistem kolaboratif yang mengintegrasikan seluruh data proyek dalam satu model digital. Nah, dengan BIM ini, proses perencanaan, desain, dan pelaksanaan proyek dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien. Nah, kesalahan desain dapat dideteksi lebih awal, sehingga mampu menghemat waktu dan biaya. Selain itu juga komunikasi antar tim, mulai dari arsitek, insinyur, hingga pelaksana lapangan menjadi lebih terkoordinasi. Selanjutnya, penerapan manajemen proyek digital juga membawa perubahan besar eh, dalam tata kelola konstruksi modern. Sistem manajemen digital memungkinkan kolaborasi lintas divisi secara real time dan memastikan transparansi di setiap tahapan proyek. Melalui platform digital, semua pihak dapat memantau perkembangan proyek, mengatur jadwal, mengelola anggaran, hingga mengidentifikasi potensi adanya risiko lebih cepat. Dengan demikian, keputusan strategi bisa diambil secara tepat waktu berdasarkan data yang akurat. Kemudian juga muncul pula otomasi dalam proses konstruksi, di mana otomasi merupakan salah satu inovasi penting yang meningkatkan produktivitas di lapangan. Penggunaan alat berat, otomasi, drone untuk memetakan area, hingga robot konstruksi membantu mempercepat proses kerja dan mengurangi ketergantungan pada tenaga manual. Selain itu juga mempercepat durasi proyek ya. Otomasi juga menekan biaya operasional dan meningkatkan keselamatan kerja di lapangan. Dan melalui kombinasi BIM, manajemen proyek digital, dan otomasi konstruksi, sektor ini kini bergerak menuju era yang lebih efisien, cerdas, dan berkelanjutan. Nah, digitalisasi bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tapi juga perubahan cara berpikir dan bekerja. Dari yang reaktif menjadi proaktif, dari yang manual menjadi berbasis data dan inovasi. Dengan terus mendorong adopsi teknologi digital, industri konstruksi Indonesia dapat bersaing di tingkat global, menghasilkan proyek yang lebih cepat, lebih aman, dan tentunya sangat lebih berkualitas.
Selanjutnya peningkatan sumber daya manusia dan konstruksi hijau, di mana dua aspek penting yang saling berkaitan dan menjadi fondasi masa depan industri konstruksi yang berkelanjutan. Kita tahu ya Bapak Ibu sekalian bahwa bersamaan sektor produksi merupakan tulang punggung pembangunan nasional. Namun di balik kemajuannya industri ini menghadapi dua tantangan besar, yaitu keterbatasan tenaga kerja terampil dan meningkatnya tuntutan terhadap bangunan yang ramah lingkungan. Karena itulah peningkatan kualitas SDM dan penerapan konsep konstruksi hijau menjadi prioritas utama. Pertama, ada aspek peningkatan sumber daya manusia, di mana kualitas tenaga kerja adalah faktor kunci keberhasilan proyek konstruksi. Sayangnya masih banyak tenaga kerja di lapangan yang belum memiliki keterampilan dan sertifikasi yang memadai. Kondisi ini sering berdampak pada efisiensi dan hasil pekerjaan. Oleh sebab itu, program pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi langkah strategis yang harus terus digalakan. Nah, pelatihan tidak hanya difokuskan pada kemampuan teknis, tapi juga pada pemahaman tentang keselamatan kerja, manajemen proyek, dan penggunaan teknologi digital seperti BIM tadi. Nah, dengan demikian, pekerja konstruksi tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas, efisiensi, terampil, dan siap bersaing di era digital eh, 4.0. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, asosiasi profesi, dan lembaga pendidikan menjadi sangat penting. Nah, melalui kerjasama ini, kurikulum pelatihan bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan begitu, lulusan yang dihasilkan siap langsung bekerja dan memenuhi standar konstruksi modern. Kedua, ada penerapan inovasi dan teknologi hijau dalam proyek konstruksi. Saat ini, dunia konstruksi tidak lagi hanya untuk membangun infrastruktur yang kokoh, tapi juga ramah lingkungan. Inilah yang disebut sebagai konsep konstruksi hijau. Konstruksi hijau mendorong penggunaan teknologi yang efisien energi, pengelolaan limbah konstruksi yang bijak, serta pemilihan material ramah lingkungan. Misalnya penggunaan beton ramah karbon, sistem drainase berkelanjutan, atau teknologi daur ulang material bangunan. Nah, inovasi-inovasi ini tidak hanya menekan dampak negatif terhadap lingkungan, tapi juga mampu menekan biaya operasional dalam jangka panjang. Dengan kata lain, inovasi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan. Perusahaan konstruksi yang mampu menerapkan prinsip ramah lingkungan akan memiliki daya saing lebih tinggi dan peluang besar untuk menangkan proyek-proyek berskala besar, baik nasional maupun internasional. Yang ketiga ada sustainability atau keberlanjutan, di mana prinsip keberlanjutan menjadi eh, yang utama dalam konstruksi hijau. Fokusnya adalah bagaimana pembangunan hari ini tidak merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks konstruksi, hal ini berarti penggunaan sumber daya secara efisien, meminimalkan emisi karbon, serta memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kita juga perlu menyoroti pentingnya penggunaan material ramah lingkungan seperti ada baja daur ulang, panel surya, cat rendah VOC ya, dan sistem pencahayaan alami. Dengan penerapan prinsip ini, proyek konstruksi tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tapi juga pada nilai-nilai keberlanjutan yang memberikan dampak positif jangka panjang. Keempat, ada kolaborasi lintas sektor, di mana pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilakukan sendirian, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kolaborasi ini tentunya menciptakan ekosistem konstruksi yang sehat, di mana setiap pihak memiliki peran mulai dari penyedia kebijakan, pelaksanaan proyek, hingga penggunaan hasil konstruksi. Nah, kolaborasi juga mendorong pertukaran pengetahuan dan inovasi. Misalkan sektor swasta bisa bekerja sama dengan universitas dalam riset material hijau atau pemerintah menyediakan insentif bagi kontraktor yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan sumber daya manusia dan penerapan konstruksi hijau bukanlah
dua hal yang terpisah, melainkan saling melengkapi. SDM yang berkompeten akan mampu mengelola proyek hijau dengan baik, sementara konstruksi hijau memberi arah baru bagi industri yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jika kedua hal ini dijalankan secara konsisten, melalui pelatihan, inovasi berkelanjutan, dan kolaborasi, maka industri konstruksi Indonesia akan menjadi lebih tangguh, adaptif, dan siap menghadapi masa depan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada kolaborasi, ada prospek, dan dalam industri konstruksi ya, nah, di mana sebuah eh, apa pembangunan ini menuju masa depan yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Nah, industri konstruksi bukan hanya tentang membangun gedung, jembatan, atau jalan raya. Lebih dari itu, ini adalah sektor strategis yang menggerakkan perekonomian, membuka lapangan kerja, serta menjadi simbol kemajuan suatu bangsa. Namun untuk terus tumbuh dan berkembang, sektor ini membutuhkan kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan sebagai pilar utamanya. Pertama, pentingnya sinergi adalah sinergi antara pemerintah dan sektor swasta ya, di mana kekuatan terbesar industri eh, ini terletak pada kolaborasi lintas sektor. Pemerintah memiliki peran sebagai pembuat kebijakan, penyedia infrastruktur, dan pengarah strategi pembangunan. Sementara sektor swasta membawa efisiensi, kreativitas, dan kemampuan pembiayaan yang fleksibel. Kedua, ada peran inovasi teknologi, di mana inovasi adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proyek konstruksi. Dengan teknologi yang terus berkembang, kini banyak proses yang dapat dilakukan lebih cepat, lebih cermat, dan lebih aman. Nah, contohnya penggunaan BIM tadi itu, bahwa membantu seluruh tim proyek bekerja dalam satu sistem terpadu. Lebih jauh lagi, inovasi juga mendorong lahirnya material baru yang lebih kuat dan ramah lingkungan. Ketiga, ada keberlanjutan sebagai arah masa depan, di mana fokus pada keberlanjutan ini menjadi keharusan, bukan sekedar pilihan. Dunia menuntut pembangunan yang ramah lingkungan, efisiensi energi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, dapat disimpulkan bahwa dengan industri konstruksi ini sangat menjanjikan selama kita mampu memanfaatkan potensi kolaborasi, terus berinovasi dan berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, bahwa kolaborasi antar pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat akan menjadi kuat, utama dalam mewujudkan proyek-proyek strategis yang bermanfaat bagi seluruh lapisan bangsa. Sementara inovasi ini mm, berkelanjutan ini akan memastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan hari ini bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk generasi masa depan. Hadirin sekalian, eh, Bapak Ibu, bahwa kita memahami bisnis konstruksi bukan sekedar urusan membangun gedung atau infrastruktur fisik saja. Lebih dari itu, bahwa konstruksi adalah upaya kita untuk membangun masa depan bangsa, masa depan berkelanjutan, inovatif, dan berkualitas. Bangunan yang kita lihat berdiri megah hari ini, jembatan yang menghubungkan daerah, dan jalan yang memperlancar ya aktivitas ekonomi, semuanya adalah bukti nyata bahwa konstruksi berperan sebagai fondasi kemajuan peradaban. Namun di balik semua eh, pencapaian itu ada tantangan yang terus kita hadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi. Oleh karena itu, kesuksesan sektor konstruksi tidak hanya bergantung pada kemampuan pembangunan fisik ya, tapi juga mampu beradaptasi dan berkolaborasi di tengah perubahan zaman. Pertama, ada kemampuan beradaptasi menjadi kunci. Dunia konstruksi terus berubah dengan berkembang pesatnya, mulai dari BIM, teknologi otomasi alat berat, hingga penggunaan kecerdasan buatan dalam perencanaan proyek. Kedua, ada kolaborasi menjadi kekuatan utama, di mana bahwa konstruksi adalah hasil kerjasama dengan pihak pemerintah yang membuat kebijakan, pelaku industri yang mengeksekusi proyek, akademisi yang menghasilkan riset,
hingga masyarakat yang menjadi pengguna hasil pembangunan. Ketiga, ada inovasi menjadi napas dari kemajuan, eh, di mana industri konstruksi ini berinovasi akan menemukan cara-cara baru yang lebih efisiensi, lebih aman, dan lebih ramah lingkungan. Keempat, ada berkelanjutan adalah arah masa depan, di mana membangun masa depan bangsa berarti membangun dengan prinsip keberlanjutan, membangun tanpa merusak. Nah, kita harus memastikan bahwa setiap proyek konstruksi memperhatikan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian, bahwa membangun bangsa bukan hanya tentang menumpuk bata demi eh, bata ya, atau menciptakan gedung yang menjulang tinggi. Membangun bangsa berarti membangun nilai, membangun karakter, dan membangun kesadaran bahwa setiap tindakan kita hari ini menentukan masa depan Indonesia. Kesuksesan sektor konstruksi akan ditentukan oleh sejauh mana kita mampu beradaptasi dengan perubahan, berkolaborasi dengan semua pihak, dan berinovasi demi keberlanjutan. Jika ketiga ini sering berjalan seiring, maka industri konstruksi akan menjadi lebih tangguh, lebih cerdas, dan lebih manusiawi. Nah, kita tidak hanya membangun kota, tapi juga membangun harapan. Kita tidak hanya menciptakan struktur fisik, tapi juga menanamkan nilai-nilai kemajuan. Dan pada akhirnya, setiap proyek yang kita selesaikan hari ini adalah warisan untuk generasi mendatang. Warisan berupa bangsa yang berdiri di atas fondasi kuat, inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang.